melingkar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Amma ba'd, hadratal mukarramin, jamaah salat maghrib Masjid Nurus Sa'adah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Sabtu, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali di malam kedua tahsinul Quran. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta istiqomah untuk membacanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita sepakati bersama kemarin bahwa malam hari ini kita akan tahsin di juz 30. Tapi sebelum kita masuk ke juz 30, kita baca surat Al-Fatihah dulu. Seperti kemarin saya baca, nanti diikuti dengan menggunakan nada nahawan, naik, datar, dan turun saja. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sama-sama dari ta'awud. Wahid, isnan, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Pada ayat ke-7 cara membacanya ada yang di wasol siratal ladzina sampai dhalin, ada yang berhenti di alaihim kemudian lanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nafasnya kuat boleh satu ayat langsung di wasol, tapi kalau kira-kira nafasnya tidak kuat jadi dua nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak mencuri nafas, gitu. Insya Allah kompak nih, berarti panjang pendeknya insya Allah benar nih, meskipun tidak harus satu-satu nih. Baik, kita ke juz 30. Kita mulai dari surah An-Nas. Gimana? Nggih, monggo. Nggih. Harus bersambung kan kita ada jeda walau lainnya berhenti. Lanjut. Iya. Cara kita lanjut itu kadang kita susah. Maksudnya di dotnya nggih. Walad. Lainnya ada jeda berhenti. Walau kan terus. Walau nggih. Yang penting apa namanya? Itu bukan jeda sebenarnya karena ada tasydid. Nggih. Walau bukan walad. Tuh. Karena kita berhenti. Oh gitu. Enggak sadar kita berhenti di situ kan. Jadi itu terus ya, hanya ditempel atau di tasydidnya itu walau. Sebenarnya dhad itu sifatnya rokhwah. Akan tetapi kalau kita praktekkan, kalau kita buat rokhwah itu memang saya sendiri kesulitan. Rokhwah itu seperti lo, seperti lo. Tapi kebanyakan saya perhatikan cara membacanya itu bukan rokhwah ketika ini, tapi syiddah. Walau. Jadi dhad itu tempat keluarnya huruf adalah sisi lidah, sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Kalau dalam istilahnya itu apa? Sisi lidah, pokoknya sisi lidah istilahnya. Cuma bahasa ini saya agak lupa.
Sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Yang kiri atau yang kanan atau dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Ada yang kalau kiri biasanya walau agak menceng. walau atau kalau kanan saya nggak bisa, agak susah. Angel karena tidak terbiasa kanan. Tapi kalau kiri agak bisa. Okay. Salah satu sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Okay. Ihda harfatay lisan ma'a adrasil ulya. Salah satu dari sisi lidah menyentuh gigi geraham atas. Kalau nggak punya gigi, giginya udah ompong, ya pakainya gusi, sama seperti ketika pengucapan the wo, itu kan ujung lidah menyentuh ujung gigi sari atas. Kalau sudah nggak punya gigi, pakainya gusi, insya Allah masih tetap bisa keluar. Jadi seperti itu. Jadi itu tetap nyambung, bukan berhenti. Walau tetap nyambung, tidak berhenti. Dan itu panjangnya 6, itu namanya mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal itu mad tabi'i menghadapi huruf bertasydid. Mad tabi'inya dha, fathah menghadapi alif. Huruf bertasydidnya ada di lam. Walau dha, ketemu huruf bertasydid dipanjangkan dulu baru di tasydid. Dhal, ya, dhal. Ya, yang penting ada tekanan walaupun sedikit. Tidak dolin, tidak ada seperti nggak ada tasydid. Kalau orang-orang dulu biasanya malah waladhdall. Ben katon kuwi ana tasdide. Ya tidak harus nekan sekali, yang penting ada tekanan bahwa di situ ada tasdid, seperti itu. Ada lagi? Mustaqim. Kedengarannya, ya. Oh gitu, mustaqim gitu. Oh. Ya coba ketika bertemu ditanya tadi nun apa mim, apa mungkin salah dengar kan bisa juga. Sering. Kalau memang terdengarnya nun mustaqim, ya mungkin ditanyakan langsung secara pribadi. Ustaz, tadi kok saya dengarnya nun, apakah benar nun atau saya yang salah dengar? Contohnya seperti itu. Karena kemarin juga ada pertanyaan seperti itu. Yang dia dengar itu nun, Allahu Akbar, nun. Tapi sebenarnya katanya sih tidak. Atau mungkin karena celat, ya nggak tahu. Sampai-sampai orangnya itu sholat lagi karena merasa itu harokatnya salah. Sama seperti itu. Saya dengarnya Allahu Akbar, ya saya sholat lagi. Padahal setelah ditanya ternyata Allahu Akbar, mungkin karena celat sehingga suaranya tidak jelas R-nya. Jadi kedengarannya akbar seperti itu. Jadi kalau didengarnya ternyata nun, ya nanti ditanyakan langsung ke imamnya untuk mantapnya. Kalau ternyata mungkin kita salah mendengar, ya tetap kita ngikuti imam. Ada lagi? Oh, itu kalau tidak salah kan tanda pertengahan Quran, kalau tidak salah ya tengah-tengah itu pas tengah-tengah. Tapi wallahu a'lam, saya belum pernah ngecek nih. Wal yatalattaf wa la yash'iranna bikum ahada itu Iya biasanya merah. Tapi tidak semua Mungkin Quran-Quran yang lama ya. Quran-Quran yang lama biasanya ada tandanya
merah. Tapi kalau Quran sekarang kayaknya nggak ada. Seperti itu. Monggo, Ustaz. Oke. Word. Makanya itu saya sampaikan tadi, jadi sifatnya kan bukan hamas, tidak dan ada yang mengatakan itu adalah masuknya ke rohwah. Rohwah itu ketika sukun ya tetap ada suara, bukan hamas. Kalau di dalam sifatul huruf, kalau dot itu masuknya bukan hamas, bukan hamas. Kan yang pertama itu ada hamas, ada sifat-sifat yang berlawanan. Yang pertama hamas sama jahar. Hamas itu hurufnya sakata, fahasahu, syakhsun. Itu huruf-huruf hamas. Berarti kalau dot itu nggak masuk hamas. Sakata, fahasahu, syakhsun. 10 ya. Sin, kaf, ta, fa, ha, sa, hu, shin, kha, dan sod. Itu huruf-huruf hamas. Hamas itu nafas keluar. Lawannya jahar. Jahar itu nafas tertahan. Nanti sifat kedua ada syiddah, rohwah, tengah-tengah, tawasud. Kalau syiddah hurufnya itu ajid, qotun, bakat, alif, jim, dal, kemudian qaf, qa, ba, kaf, dan ta. Jadi satu huruf kadang bisa punya 3 sifat, ada yang 6 sifat, 51 huruf. Kemudian kalau tawasud hanya 5. Ya apa? Kalau kelamaan madan kram. Sudah. Alhamdulillah. Kalau tawasud hurufnya hanya 5, lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Tawas itu seperti yang al itu tidak mantul. Sifatnya tawasudnya. Alham tidak ala, juga tidak al, namanya tawasud. Pertama tidak mantul, kemudian tidak ditahan terlalu lama. Al tidak al, tidak pula al. Alham, atau istilahnya mengalir, kemudian suaranya empuk gitu, Alhamdu, tidak alhamdu, tidak pula alhamdu. Karena mim di situ idhar syafawi, begitu. Ada lagi? Cukup? Kita lanjut ke surah An-Nas, Jadi malam Jumat itu dari depan, malam Sabtu dari belakang. Kemarin ada 2 permintaan, jadi ya biar semuanya dapat. Baik, surah An-Nas. Saya baca, kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan juga ketika membaca bismillah, hi-nya tidak sampai hilang, Bismillahir, hi, tidak bismillahir, kan hi-nya kayak hilang, jangan sampai hilang. Jadi per hurufnya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Qul, lam sukun, tawasud, tidak mantul, Qul, kemudian qaf,
pangkal lidah. Lo, li, lu, ul, tidak pakai kaf. Nggih. Nanti kalau pakai kaf merubah arti. Nggih. Kalau pakai kaf jadi merubah arti. Qul artinya katakanlah. Kalau pakai kaf kul jadinya artinya makan. Jauh nggih. Qul walaupun tidak nyeklok banget nggih, tapi usahakan dari pangkal lidah nggih. Qul tidak kul, bukan kul. Tapi qul qul tenggorokan bawah, i u, tenggorokan bawah nggih. Kemudian panjang karena ada dhammah menghadapi wawu sukun mad tabi'i nggih. Qul a'udzu dzu, ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Lembut nggih. Bukan qul a'udzu lu. Sebisanya nggih. Jangan dipaksa. Wah, nyurat aja ngegal gitu loh. Enggak apa-apa. Nggih. Qul a'udzu birabbin, nun bertasydid, tekan dan tahan 2 atau 3 harokat, namanya gunnah, dengung nggih. Qul a'udzu birabbin nas, sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, bin tahan baru nas, nasnya panjang mad arid lis sukun nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Gunanya kurang, ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikinya pendek nggih. Kalau di Al-Fatihah panjang maliki, tapi kalau di Anas maknya pendek nggih. Malikin nas, sama-sama. Malikin nas. Ilahin nas. Nas ketika sukun tahan 1 harokat nggih. Nas, masih ada suara namanya rohwah ya, masih ada suara nggih. Kalau hamas itu angin, kalau rohwah itu suara, bedanya di situ nggih. Hamas angin, rohwah suara. As masih ada suaranya ketika sukun nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Sama-sama qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ya, ayat ke-4. Min nun sukun bertemu shin. Nah,
ikhfa nggih. Ikhfa niku samar, ujung lidahnya tidak nyentuh nggih. Min, suaranya samar. Min shin tengah lidah nggih. Bukan ujung lidah. Bukan min tapi jadi tengah lidahnya naik ke langit-langit nggih. Nama tempat keluarnya adalah syajriyah. Jadi yang huruf tengah lidah itu ada shin, kemudian jim, kemudian ya. Itu huruf tengah lidah. Shin, jim, ya. Jim ketika sudah benar suaranya tidak berdesis. Nggih, tidak berdesis. Bukan jim. Bukan di ujung lidah nggih, tapi jim. Ya, ji, ju. Bukan jajiju. Bukan jajiju tapi ya, ji, ju. Tengah lidah nggih. Sama sebisanya. Kalau belum bisa enggak apa-apa, tetap ngaji aja. Nggih. Itu jim nggih. Tengah lidah naik ke langit-langit mulut nggih. Latihannya dari ya, jim, nanti punya sifat namanya tafashi. Jadi ada udara di rongga mulut. Kayak mau menggurah ayam tuh. Bukan tapi kalau ujung suaranya pasti beda nggih. Nggih. Min syarril syarril sama lam sukun nggih. Min syarril waswasil khannas sama-sama. Ya, shin. Jadi shin, ada sin, ada ta. Itu 3 huruf yang hampir sama, tapi tempat keluarnya beda-beda. Kalau shin tengah lidah, sin ujung lidah, ta ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ta lisawiyah, sin asaliyah, shin syajriyah. Kalau dalam makhorijul huruf. Min syarril waswasil khannas sama-sama. Alladzi tasdid alladzi. Jadi tasdid tidak berhenti, tidak alladzi mengalir nggih. Alladzi intinya panjang mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas sama-sama. Ingat-ingat nun bertasydidnya rinnas. Ulangi dari alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin bukan jin tapi jin ji minal jinnati wan nas sama-sama. Minal jinnati wan nas. Ya, itu setiap ayat ada gunnahnya. Tekan, tahan, nggih. Perhatikan dari awal ayat, dari ayat pertama.
Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ikhwanya kurang. Kurang. Min syarril. Ulang lagi, ikhwanya masih kurang. Min alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, gunahnya 2 atau 3 harokat. Sama-sama. Qul a'udzu wahid isnan salasa. Qul a'udzu birabbin nas. Ilahin nas. Alhamdulillah lancar nggih. Alhamdulillah nggih. Satu surah An-Nas nggih. Nanti bisa dibaca kembali. Jadi naik datar turun itu ya seperti itu. Hanya nas, kemudian nas, nas. Nas. Pokoknya kalau terakhir berarti diturunkan. Minal jinnati wan nas. Berarti tandanya Arab rampung. Kalau turun berarti tandanya rampung. Nggih. Kalau masih naik minal jinnati wan nas, berarti masih lanjut. Tapi kalau udah turun berarti berhenti. Nggih. Jadi nadanya hanya naik, datar, dan turun. Jadi untuk variasi saja. Kalau surat-surat pendek, insya Allah bisa diterapkan. Tapi nanti kalau udah mulai panjang, biasanya bingung. Kalau panjang-panjang ya berarti naik semuanya, sedang semuanya, turun semuanya. Ya, insya Allah seperti itu kurang lebihnya bacaan surah An-Nas. Jadi perhatikan nun bertasydid itu namanya gunnah, tekan dan tahan selama 2 atau 3 harokat. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah masuk nih? Sudah. Baik, kita cukupkan untuk tahsin pada kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa kembali insyaallah pada malam Jumat di surah Al-Baqarah ayat ke-5.
Kemarin surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 4. Nggih, dibaca kembali di rumah nggih, panjang pendeknya diperbaiki. Nggih, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita sempurnakan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.